Sampai akhirnya ibunya Mbak Maya ini sakit dan benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Suaminya itu melihat sosok lelaki dan wanita yang sedang masuk ke dalam rumahnya. Nah, di situ suaminya melihat sosok itu, badannya itu buaya dan kepalanya manusia. Nah, di situ orang pintarnya itu membawakan minyak kepada Mbak Maya dan bilang, nanti dicampur dengan air untuk dibuat ngepel rumah. Nanti setelah dipel, ada kejadian apa-apa, kamu nggak usah takut. Ya emang itu kenyataannya yang ada di dalam rumah kamu, kata si orang pintar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Cerita ini dialami langsung oleh Mbak Maya, di mana Mbak Maya ini adalah seorang dari kecil sampai dia berumah tangga itu bertempat tinggal di kota itu. Dan Mbak Maya ini tinggal di kota itu bersama ibunya. Karena ibunya itu ditinggal di rumah sendirian, Mbak Maya ini kerja. Akhirnya ibunya Mbak Maya ini pengenlah buka usaha. Dan di situ bilang ibunya ke Mbak Maya, kalau pengen buka jajanan anak-anak. Setelah itu bukalah toko kecil-kecilan buat jajanan anak-anak. Nah, setelah buka beberapa bulan ke depan, jajanan anak-anak yang dibuka ibunya Mbak Maya ini rame. Dan ada celetukan tetangga nih bilang, karena memang ibunya Mbak Maya ini kan sudah tua. Ibunya Mbak Maya ini dipanggil nenek. Celetukannya tetangga itu bilang gini, Nek, kenapa nggak buka warung kelontong aja? Kecil-kecilan, biar di sini kalau cuma pengen makan mie aja nggak harus keluar. Dan akhirnya ibunya Mbak Maya ini bilang ke Maya, Mai, tadi kan ibu dengar celetukan tetangga, suruh buka warung kelontong kecil-kecilan. Gimana Mai kalau menurutmu? Oh ya nggak apa-apa bu, misalkan ibu nggak capek. Enggak kok, ibu nggak capek. Gimana ya Mai, kalau sekalian buka nasi uduk di sini juga rame loh. Anak-anak kecil mau berangkat sekolah di pagi hari. Ya nggak apa-apa bu, yang penting ibunya nggak capek aja. Akhirnya di situ diputuskan untuk membuka kelontong dan nasi uduk. Sampai tiba saatnya 2 bulan berlalu, ibunya Mbak Maya ini membuka warung kelontong dan nasi uduk. Di situ kedatangan tetangga baru, yang dimana dia juga ngontrak di sebelahnya Mbak Maya. Dan tetangga baru itu membuka usaha konveksi, kerudung dan gamis. Singkat cerita, kenalanlah si tetangga baru ini ke tempatnya Mbak Maya dan anaknya itu di situ beli jajan di warungnya Mbak Maya dan bilang, saya tinggal di situ bu, nanti ada karyawan dari suami saya dan nanti bisa makan di ibu nih. Ya alhamdulillah kalau bisa gitu, sahut si Mbak Maya ini. Dan pada suatu hari, tiba-tiba karyawan konveksi itu mainlah ke warung ibunya Mbak Maya dan bilang, Nek, kan kalau pagi nenek bukan nasi uduk. Gimana kalau siang, malam, saya makan di sini gimana Nek? Sebenarnya nggak apa-apa, cuma di sini kan bukan warung makan, jadi nggak ada menu yang lain gitu. Yang banyak menu, adanya ya ini. Kamunya mau nggak? Ya nggak apa-apa aja sih Nek. Yang penting bisa makan di sini. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Singkat ceritanya, konveksi yang di sebelahnya Mbak Maya ini karyawannya nambah terus. Perkembangan konveksi maju pesat.
Sampai yang awalnya karyawannya cuma 5 sudah menjadi 20 orang. Nah, di sini ibunya Mbak Maya ini merasa senang karena 19 orang karyawan yang kerja di konveksi itu semua makannya, jajannya, beli rokoknya itu di warungnya ibunya Mbak Maya. Jadi omset ibunya Mbak Maya ini di hari weekend itu bisa tembus 6-7 juta. 1 bulan kemudian ibu Mbak Maya ini sakit. Dan ketika dibawa klinik terdekat, ibu Mbak Maya ini terkena vertigo. Habis itu ibunya Mbak Maya ini juga dibilangin, ibu harus nggak boleh kecapean karena usia yang segini rawan terhadap penyakit. Nah, pada saat itu ibu Mbak Maya ini sembuh. Nah, saat sembuh kan ibu Mbak Maya membuka warung lagi. Dan ketika membuka warung lagi, selang beberapa minggu ke depan, ibunya Mbak Maya itu sakit lagi. Sampai akhirnya ibunya Mbak Maya ini sakit dan benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dipikirnya Mbak Maya, ibunya itu masuk angin karena memang ibunya itu keringetan. Tapi saat disentuh Mbak Maya itu badannya tuh dingin. Karena ibunya yang sedang sakit, akhirnya dikasih obat lah sama si Mbak Maya ini. Nah, setelah itu malamnya suaminya Mbak Maya ini kayak mimpi. Tapi mimpinya itu kayak beneran terjadi nyata di situ. Suaminya itu melihat sosok lelaki dan wanita yang sedang masuk ke dalam rumahnya. Nah, di situ suaminya melihat sosok itu badannya itu buaya dan kepalanya manusia. Nah, di situ saat suami Mbak Maya cerita ke Maya, mikirnya ya masih biasa saja. Karena memang mimpi itu kan ya bunga tidur gitu, mikirnya sih Mbak Maya ini. Dan saat itu juga setelah kejadian mimpi itu, ibunya Mbak Maya ini sakitnya tuh semakin parah. Entah apa yang terjadi. Nah, di situ juga ada kejadian aneh di mana anaknya Mbak Maya ini melihat kalajengking yang ukurannya itu sangat besar sekali. Saat Mbak Maya ingin mengambil sapu dan ingin membuangnya, ternyata langsung tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, setelah kejadian itu, anaknya Mbak Maya ini kayak terkena penyakit yang aneh. Karena memang tiba-tiba tangan dan sekujur badannya itu bintik-bintik kayak isinya nanah itu. Kemudian Mbak Maya membawa anaknya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter bilang katanya ini kayak flu dari luar Indonesia. Dan ini harus dikasih salep aja dan obat-obat tertentu, nanti juga sembuh kok. Nah, selesai dari rumah sakit, Mbak Maya ini ke kamar ibunya dan di situ Mbak Maya ini tanyakan kan, yang sakit yang di sebelah mana, Bu? Di situ karena ibunya sudah nggak bisa ngomong, dia hanya menyentuh bagian pinggangnya aja, kayak mengisyaratkan bahwa itu yang sakit. Kemudian ibunya Mbak Maya ini dibawa ke rumah sakit dan setelah didiagnosa oleh dokter, dokternya bilang bahwasannya ginjal ibu Mbak Maya ini bergeser. Dan karena Mbak Maya ini masih awam, dia tanya dong sama dokternya, kok bisa dok ginjalnya bergeser? Nah, dokter juga bilang minggu depan dibawa ke sini untuk mengecek kepastiannya. Sekarang dikasih obat dulu aja ya. Oh ya udah nggak apa-apa, sahut sih Mbak Maya ini. Karena Mbak Maya ini begitu pulang dari rumah sakit itu kayak nggak begitu percaya 100% hasil diagnosa dokter. Akhirnya Mbak Maya ini ingin membawa ibunya ke penyembuhan non medis. Setelah izin ke suaminya dan dibolehin, akhirnya Mbak Maya dan suaminya beserta ibunya berangkatlah ke tempat pengobatan non medis itu. Nah, di situ saat sampai di tempat itu, ibunya Mbak Maya ini langsung ditangani. Ketika sudah ditangani, di situ orangnya langsung bilang, ini ibu kamu sakit karena dikerjain orang. Nah, saat ngomong begitu, orang yang ngobatin ibunya Mbak Maya ini matanya sambil merem dan lanjut bilang,
ibumu jualan kelontong ya, dan jualan nasi juga ya. Di sini ada yang sirik sama ibumu. Nah, si orang pinternya itu bilang, kalau yang membuat ibumu itu sakit, kalau misalkan ibu melempar batu itu terlalu jauh, tapi kalau misalnya ibumu itu mengeludah, itu terlalu dekat. Berarti orang yang membuat ibu Mbak Maya ini sakit, ya tetangga sendiri. Nah, di situ orang pinternya itu membawakan minyak kepada Mbak Maya dan bilang, nanti dicampur dengan air untuk dibuat ngepel rumah. Nanti setelah dipel, ada kejadian apa-apa, kamu gak usah takut. Ya emang itu kenyataannya yang ada di dalam rumah kamu, kata si orang pintar itu. Singkat cerita, mereka ini pulang dari orang pintar itu karena pengen ibunya nggak terjadi apa-apa. Akhirnya ibunya dititipkan dulu di rumah kakaknya Mbak Maya. Setelah itu, mereka ini si Mbak Maya dengan suaminya itu pulanglah ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, suami Mbak Maya dan Mbak Maya ini dihadang sama orang dari yang punya konveksi itu. Di situ orang itu langsung bilang, kamu sudah selesai berobatnya. Nah, di sini Mbak Maya kan bingung. Bingungnya itu kok bisa tahu orang ini kalau dia itu pulang dari berobat. Tapi ya nggak digubris gitulah, tinggal begitu aja. Tepat jam 12 malam, Mbak Maya dan suaminya ini ngepel rumah. Nah, saat ngepel, di situ banyak bisikan-bisikan yang menyeramkan. Seperti kata minta tolong, ampun. Itu kedengarannya dekat. Ya kayak di dalam rumah. Memang Mbak Maya ini melihat rumahnya dulu sebelum dipel itu kayak auranya itu gelap gitu. Tapi setelah dipel, Mbak Maya kembali melihat setelah rumahnya selesai dibersihkan, akhirnya Mbak Maya ini dan suaminya mengambil ibunya yang dititipin di rumah kakaknya. Beberapa hari kemudian Mbak Maya ini dibilangin sama suaminya bahwasanya dia akan pulang sedikit malam karena lagi banyak kerjaan. Dan bilang ke Mbak Maya, pintunya gak usah dikunci. Nah, saat malam tiba, Mbak Maya malam itu pengen masak mie. Pikirnya sambil nunggu suaminya pulang. Nah, saat berjalan ke dapur, Mbak Maya ini sedang masak mie. Kan bagian atas kompor ini ada jendelanya kecil. Nah, Mbak Maya mendengar ada suara tangisan. Kemudian posisi Mbak Maya yang sedang pegang sawi, di mana refleks Mbak Maya setelah melihat sesuatu itu langsung dilempar dan matiin kompor langsung lari ke kamar. Dan setelah beberapa menit kemudian suaminya Mbak Maya ini pulang dari kerja, langsung bilang, ini rumah panas banget, mama masak mie kok didiamin aja. Nah, di situ Mbak Maya ini sudah nggak bisa ngomong apa-apa karena badan Mbak Maya yang masih gemetar ketakutan. Terus Mbak Maya ini cerita sama suaminya, dan di sini suaminya Mbak Maya ini bilang, mama mungkin hanya halusinasi aja, mungkin mama kecapean. Ya udahlah ma, nggak usah dipikirin. Besok-besok lagi banyak istighfar ya, kata suaminya. Ya udah yuk tidur. Beberapa hari kemudian sakitnya ibunya Mbak Maya ini nggak kunjung sembuh, dan tubuh ibunya itu semakin parah.
Karena rambut ibunya Mbak Maya ini sudah lepek, ya kayak habis keramas gitu kan. Pas ditanyain sama Mbak Maya, "Bu, sakitnya sebelah mana?" Karena ibunya yang nggak bisa ngomong, ibunya Mbak Maya ini hanya menggerakkan tangan ke bagian lengan atas, kayak bertanda kedinginan. Nah setelah itu diselimutin lah sama si Mbak Maya ini. Kemudian sore harinya, saat Mbak Maya ini dibilangin sama suaminya, "Ma, kayaknya besok Papa lembur. Mama nggak apa-apa nih di rumah sendirian." "Nggak apa-apa." "Ya udah kalau gitu." Keesokan harinya ketika hari sudah mulai malam, di sini Mbak Maya masih nunggu suaminya yang pulang. Saat itu Mbak Maya ini mendengar suaminya pulang. Dengan suara motoran dan suara batuknya kan Mbak Maya ini hafal ya. Tapi karena pintunya memang nggak dikunci, akhirnya Mbak Maya ini nggak bangun dari tempat tidurnya. Dan Mbak Maya ini saat di kamar langsung dipeluk dari belakang. Cuman kok kayak pelukannya itu berbeda ya, kata si Mbak Maya ini. Jadi perut Mbak Maya itu kayak dicengkram gitu. Nah di sini Mbak Maya ini nggak nanya kenapa kok begini, tapi Mbak Maya ini nggak berani tanya kan, mungkin capek atau apa dan ngerasanya kedinginan atau gimana gitu. Dan saat beberapa menit kemudian, Mbak Maya ini dengar suara motor lagi di depan rumah. Nah saat itu kan dia sambil ketok-ketok pintu tuh. "Mama, Papa pulang, Ma." Nah, saat suaminya pulang, di situ Mbak Maya ini tanya kan sama suaminya, "Papa tadi udah pulang, kok keluar lagi sih?" Yang di sini suaminya Mbak Maya ini ngomong, "Apaan sih, Ma, orang baru pulang juga." Dan Mbak Maya ini bingung kan, bilang sama suaminya. "Nah, terus tadi di kamar yang peluk Mama dari belakang siapa dong, Pak?" Karena suaminya Mbak Maya ini yang selalu nggak menerima mentah informasi yang dapat dari istrinya, suami Mbak Maya ini langsung bilang, "Udah, Mama kayaknya memang banyak halusinasi akhir-akhir ini. Capek ya, Ma?" "Enggak, Pak, ya udahlah nggak usah dipikir. Ya udah tidur aja ya, udah malam ini." Nah, keesokan harinya Mbak Maya ini mimpi di suatu sudut rumah ada sosok wanita yang tinggi, dan tingginya itu sampai plafon rumah. Di situ Mbak Maya nggak tahu sosok itu megang apa. Saat didekatin, sosok itu ternyata memegang hati sapi yang masih segar. Jadi banyak darahnya gitu. Nah, di kejadian nyatanya ini, Mbak Maya ini dilihat oleh suaminya itu sambil mempraktekkan itu. Kayak mengambil sesuatu dari perutnya, terus dimakan. Dari tangan kanan mengambil sesuatu dari perutnya, terus dimakan. Dari tangan kiri mengambil sesuatu dari perutnya, terus dimakan. Melihat kejadian itu, suaminya ini ngebangunin paksa istrinya. Dan keesokan harinya Mbak Maya ini pergi ke klinik karena merasa perutnya gak enak. Sebelum pergi ke klinik itu ditanyain sama suaminya, "Kamu kenapa, Ma? Oh sampai segitu mama mimpi buruk cuma gitu aja." Tapi ya udahlah. Ketika sampai di klinik, kata bedanya karena Mbak Maya ini mengeluh perutnya sakit, Mbak Maya sudah mengandung 16 minggu, 4 bulan. Dan sama bidan disuruh untuk ke rumah sakit. Saat di rumah sakit dan di USG, di situ janinnya Mbak Maya sudah hancur. Dan di sini dokter yang nanganin Mbak Maya ini bilang, "Kenapa bayinya bisa hancur? Apa ibu minum jamu atau minum minuman keras?" Dan di sini Mbak Maya ini yang ngejelasin bahwa tidak pernah melakukan hal-hal itu di luar hamil ataupun saat hamil. Dan saat janinnya hancur di situ, yang masih kelihatan utuh ya hanya tangan yang kecil gitu kan, sudah 4 bulan jadi sudah ngebentuk gitu kan. Akhirnya janin yang ada di perutnya Mbak Maya ini
urat sasi dibersihkan, dan janinnya itu dibungkus plastik, dan Mbak Maya ini disaranin untuk pulangnya besok aja karena sudah malam. Nah, keesokan harinya saat pulang ke rumah dan sudah selesai mengubur janinnya, Mbak Maya ini sempat kepikiran, kok sampai bisa hancur ya? Kenapa? Sebenarnya ada apa ini? Kalau memang ini dikerjain sama orang, kok sampai segininya? Apa salah aku, kata Mbak Maya ini. Karena beberapa kejadian aneh ini, suami Mbak Maya ini untuk menyarankan berobat non medis. Karena hari sudah sore, Mbak Maya ini ngelamun lah. Dan sambil melihat pintu kamar itu, tiba-tiba kayak mimpi langsung itu Mbak Maya ini. Di tengah-tengah hutan, yang sedang duduk di pinggiran atas sumur timba. Dan di situ Mbak Maya ini mencoba memanggil ibunya, tapi kayak ibunya itu nggak ngedengar gitu. Karena nggak dengar kan saat dipanggil, akhirnya Mbak Maya ini nyamperin ke sumur itu. Saat disamperin,